Selamat siang, Sir. Selamat siang, terima kasih sudah bergabung. Kita mulai ya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya adalah Sudirman, mahasiswa PPG Angkatan 4, Universitas Lambung Mangkurat, Program Studi Bahasa Indonesia. Hari ini saya akan melaksanakan praktik uji kinerja, praktik pembelajaran di SMP Metro School. NIM saya 213011171031, nomor UKG 201800091664. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Selamat siang, Mister. Waalaikumsalam, Sir. Selamat siang. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Mister. Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Syukurlah. Teman-teman kalian apakah sudah hadir semua hari ini? Sepertinya belum, Sir. Sepertinya belum ya, yang lain masih dalam perjalanan. Mudah-mudahan mereka segera bergabung, segera ikut bersama kita untuk siang hari ini. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran siang hari ini, bolehkah saya meminta salah satu di antara kalian untuk berdoa?
Boleh saya minta Kalista untuk berdoa? Brian nanti ya. Ya, Sir. Mari Ya. kita berdoa sebelum belajar menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Terima kasih banyak Kalista sudah memimpin kita berdoa untuk siang hari ini. Baik, apakah salin dia saya sudah terlihat? Iya. Iya, Sir. Yes, sir. Baik. Hari ini, anak-anak yang baik hatinya, kita akan kembali belajar mengenai puisi. Kompetensi inti kita, KI 1 dan KI 2 telah kita sampaikan di awal pembelajaran sudah pernah disampaikan, KI 3 pun demikian. Hari ini kompetensi dasar kita adalah menyajikan gagasan, pikiran, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis, lisan, dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Sedangkan indikator pembelajaran kita ada dua. Yang pertama, menciptakan puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Dan yang kedua, menyajikan puisi dalam bentuk lisan. Kemudian tujuan pembelajaran kita, peserta didik menulis puisi berdasarkan konteks, membacakan puisi yang ditulis melalui pendekatan saintifik, tipek, dan model pembelajaran problem-based learning dengan tepat, dengan penuh semangat, komunikatif, mandiri, religius, dan bekerja sama dalam pembelajaran. Hari ini topik kita akan standarnya adalah 70. Kita akan memulai pembelajaran nanti dengan menonton video, kemudian selanjutnya kita akan mind mapping, lalu kalian menulis puisi, dan selanjutnya adalah membacakan puisi. Seperti itu adalah pembelajaran kita untuk hari ini. Baik, untuk memulainya, masihkah kalian ingat apa yang telah kita pelajari sebelum-sebelumnya? Kita akan bermain Jamboard untuk siang hari ini. Silahkan kalian tulis apa saja yang masih kalian ingat mengenai puisi. Jamboardnya, tautannya ada di grup kalian, silahkan bergabung. Di grup WhatsApp sudah saya bagikan tautan tersebut. Silahkan kalian tuliskan apa saja yang kalian masih ingat mengenai puisi. Silahkan kalian tuliskan apa saja yang kalian masih ingat mengenai puisi. Baik, sudah ada jawaban muncul itu, Majas. Karya sastra, baik. Selanjutnya. Selanjutnya ini kecil-kecil nih, saya perbesar ya. Sebuah cara mengekspresi, untuk berekspresi, sebuah cara untuk mengungkapkan ekspresi, bagus sekali. Ada Majas, berarti kalian masih ingat tentang Majas. Ada karya sastra. Silahkan kalian tulis apa saja yang kalian masih ingat. Ini ada lagi sebuah cara untuk mengungkapkan perasaan, bagus. Bagus sekali. Baik, berarti kalian masih ingat tentang apa yang telah kita pelajari mengenai puisi. Nah, anak-anak, untuk hari ini, karena kita akan belajar tentang puisi, jadi kali ini kita akan mengungkapkan perasaan melalui tulisan. Jadi yang kemarin-kemarin tentang majas, misalnya ada rima yang telah kita pelajari sebelumnya, ada gaya bahasa untuk majas, ada pengimajian. Nah, hari ini kita akan membahas itu dalam bentuk tulis puisi.
Baik. Nah, sebelum saya lanjut, mengapa kita perlu belajar puisi? Ada yang tahu apa sih kenapa kita harus susah-susah belajar puisi? Silahkan diaktifkan pelantang kalian yang mau menjawab. Mengapa kita penting belajar puisi? Silahkan diaktifkan pelantang kalian. Atau dalam bahasa Inggrisnya mikrofon kalian, silahkan diaktifkan yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Apa pentingnya belajar puisi? Menurut saya pentingnya belajar puisi itu agar kita pintar dalam mengekspresikan perasaan secara tulisan. Terima kasih banyak Dania. Itu jawaban yang sangat luar biasa. Yes. Hari ini kita belajar puisi karena kita hendak mempelajari, mengekspresikan pikiran dan perasaan kita dalam bentuk tulisan. Jadi gunanya kita belajar puisi adalah agar kita mampu mengekspresikan pikiran, perasaan dalam bentuk tulisan. Baik. Anak-anak, kita lanjut ke pembelajaran inti kita siang hari ini. Kita akan menonton pembacaan puisi. Hairil Anwar dalam puisinya Doa kepada Pemilik. Dalam termaku aku menyebut namamu, biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Baik, itu tadi pembacaan puisi. Sekarang selanjutnya adalah kita akan menonton materi pembelajaran kita siang hari ini. Kalian boleh mengambil catatan kecil, kemudian di akhir nanti kalian setelah menonton video ini, kalian diharapkan ada pertanyaan yang kritis mengenai video tersebut. Silakan kalian tonton video menulis dan membaca puisi. Tapi videonya tidak akan diputar full, mengingat waktu karena videonya telah dibagikan sebelumnya. Jadi kita akan melewati bagian-bagian, kita akan hanya mengambil bagian-bagian penting saja. Hai penonton budiman, jumpa lagi. Hari ini, pada video kali ini, kita akan membahas tentang menulis dan membaca puisi. Sudah pada tahu kan pengertian puisi? Nah, kita ulang ya. Puisi adalah suatu bentuk dalam karya sastra yang berasal dari hasil suatu perasaan yang diungkapkan oleh penyair dengan bahasa yang menggunakan rima, irama, mantra, bait, dan penyusunan lirik yang penuh dengan makna. Tapi sebelum lanjut, kita harus menentukan gagasan pokok atau tema yang menarik menurut kita. Yang kedua adalah mencari kata-kata yang tepat untuk menggambarkan puisi kita. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata-kata yang bermakna konotasi atau tidak bermakna sebenarnya. Puisi kita.
Ingat pepatah dalam bahasa Inggris, practice make perfect. Berlatih akan membuatnya sempurna. Yang kelima, kalau kita sudah membuat puisi, kita berupaya untuk memberikan kepada orang lain untuk menilai, memberikan kritik, serta saran agar kita bisa berlatih lebih baik lagi. Dan yang terakhir, kita harus berani mempublikasikan, entah itu di status WhatsApp, di Instagram, belajar mengenai membaca puisi. Dalam membaca puisi, ada 4 komponen yang dibutuhkan. Yang pertama adalah ekspresi. Yang kedua, lafal. Yang ketiga, tekanan. Dan yang keempat adalah intonasi. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, ekspresi. Ekspresi dalam puisi adalah ungkapan atau proses menyatakan atau memperlihatkan maksud, perasaan, dan gagasan pada huruf atau kata yang diungkapkannya. Dalam puisi, setiap kata ada dalam teks harus dilafalkan dengan jelas agar maksud dan maknanya sampai kepada pemirsa. Adalah tekanan. Tekanan adalah kuat lemahnya cara mengucapkan kata atau kalimat dalam sebuah puisi. Penggunaan tekanan pada bagian-bagian tertentu dalam puisi berfungsi untuk menegaskan sesuatu, sehingga pendengar menjadi lebih memperhatikan pada bagian-bagian yang ditekan. Nah, yang terakhir adalah intonasi. Intonasi adalah naik turunnya lagu dalam kalimat. Fungsi intonasi untuk menjelaskan maksud dari baris dalam puisi. Apakah fungsinya bertanya, memerintah, menyampaikan informasi, dan sebagainya. Nah, sekian dulu video kali ini. Sebagai penutup, video ini setelah ditonton sebelumnya ya di grup WhatsApp kalian, ada pertanyaan mengenai video tersebut, mengenai topik pembelajaran kita siang hari ini. Silahkan, mungkin Kalista, Dania, Keisha, silahkan kalian bertanya mengenai puisi tersebut. Ya, Kalista angkat tangan, silahkan. Silahkan diaktifkan pelantangnya. Mengapa puisi harus menggunakan kata-kata bermakna konotasi? Baik, terima kasih banyak Kalista pertanyaan tersebut. Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Kalista? Mengapa puisi harus menggunakan makna konotasi? Silahkan Keisha. Tes. Silahkan ya. Jadi menurutku penggunaan kata konotasi itu tidak terlalu wajib karena ada kata yang tidak berkonotasi yang lebih bermakna mungkin untuk bisa dijadikan dan dimasukkan dalam puisi. Oh, betul sekali Keisha. Jadi mengapa tidak harus sebenarnya kata Keisha tadi. Banyak beberapa kata yang bermakna sebenarnya tapi juga cantik atau indah untuk didengar. Mungkin ada jawaban lain dari teman-teman? Bagus sekali Keisha. Jika tidak ada lagi pertanyaan dari Kalista tadi, mengapa harus menggunakan bahasa konotasi atau kata-kata tidak bermakna sebenarnya? Karena tidak harus sebenarnya kalau misalnya lagi harus, tapi kalau misalnya sebaiknya digunakan bahasa konotasi untuk memperindah puisi. Brian, ada pertanyaan? Silahkan. Brian angkat tangan. Iya. Ya, Brian. Brian, Ya. sandar-sandar atau tidur itu? Tidak. Oh, jangan baring-baring, Brian. Silakan, Brian. Ada pertanyaannya, Brian? Ya. Apakah polisi apakah ia membuat?
Boleh diketik saja Brian ya, jawab pertanyaannya. Oh Iya, iya. Ustaz. Ya, terima kasih Brian. Selanjutnya, kita akan bermain mind mapping. Apa itu mind mapping? Mind mapping adalah mengumpulkan kata-kata yang berhubungan dengan topik yang akan kita bahas. Silahkan diakses lagi papan tulis Maya yang telah saya bagikan. Di sana ada tema besar kita hari ini. Temanya adalah alam, di slide kedua. Temanya adalah alam, silahkan diakses kembali di slide kedua tersebut. Temanya adalah alam. Silahkan menuliskan kata apa saja, sekali lagi kata apa saja yang berhubungan dengan alam. Jika misalnya kalian misalnya kalian kehabisan kata-kata mengenai alam, kalian boleh mencari dari internet kata-kata apa saja sih yang berhubungan dengan alam yang lebih konotatif misalnya. Kalian boleh mencari referensi dari buku misalnya, dari internet, perpustakaan Maya misalnya, silahkan kalian akses. Dan kalian tuliskan kata-kata apa saja yang berhubungan dengan alam. Matahari, bunga, silakan yang lain. Sudah ada muncul ini, matahari, bunga. Hanya Quenel, Kinan, dan Kalista yang ada di sini. Yang lain mana? Dania, Keisha, silakan diakses kembali. Brian, silakan diakses kembali tautan yang telah diberikan. Bintang, apalagi sebanyak-banyaknya kata. Air terjun, Hari laut. udara, silahkan. Apa saja kata yang berhubungan dengan alam? Yang bisa, ada banyak kata yang bisa berhubungan dengan alam. Misalnya senja, matahari, ya bagus sekali ada matahari. Sebanyak-banyak kata, supaya kita gampang membuatnya. Puisi nanti. Langit, gunung, pantai misalnya. Saya juga ikut menambahkan kata-kata sebanyak-banyaknya. Sawah, awan, baik. Silahkan tetap menambahkan kata-kata yang ada. Kata-kata yang berhubungan dengan alam, kalian sekali lagi boleh mencarinya di internet ya. Jika misalnya kalian kehabisan kata-kata. Selanjutnya, setelah kata-kata yang tadi terkumpul, setelahnya semuanya lengkap, banyak informasi kata-kata, apa yang kalian lakukan sekarang adalah menulis puisi. Pilih kata yang tadi sudah kita kumpulkan berhubungan dengan alam, lalu kalian buat menjadi sebuah puisi. Silahkan kalian memilih slide selanjutnya, salin dia yang lain.
entah itu 3, 4, silakan kalian tulis puisi kalian yang berhubungan dengan alam. Silahkan kalian lanjut pada salindia yang lain. Kata-kata ini. Kemudian kalian buat menjadi sebuah puisi di sini. Silakan kalian tulis puisi kalian di sini. Kuenal, Kalista, Kinan, dan Dania. Keisha, masih ada Keisha di sana. Tolong Keisha bergabung juga, Keisha. Di salindia yang ada ini. Kenapa jadi berkurang 3 orang ya? Sisa 3 orang, yang lain tolong bergabung kembali. Oh, Kalista sudah ada di sini namanya. Jika kalian ada pertanyaan, ada masalah, boleh kalian tanyakan ya. Ya, buat puisi di sini. Ya, silakan kalian buat puisi di sini. Kalau sekarang Jamboard ini, papan tulis maya ini sudah bisa komunikatif ya. Kalian bisa bertanya melalui salindia ini ya. Bagus, bagus, bagus. Papan tulis maya ini. Silakan kalian tulis puisi seperti biasa. Kalian boleh menggunakan kotak teks ini. Dania sudah ada? Yang lain? Saya perbesar ya Dania ya. Keisha, silakan kalian tulis puisinya di sini, Keisha. Kuenel juga silakan. Jinan. Oh, bukan Jinan. Kinan yang ada. Hai Kinan. Kinan juga silakan tulis puisinya Kinan di sini ya. Sudah, Mister, di halaman 6. Oh iya, Kinan sudah ada. Berarti ini punyanya Keisha halaman 5 ya. Keisha, apakah Keisha masih di sana? Sepertinya Keisha terkendala hujan ini. Keisha tidak mendengar saya.
Oke, saya masih mengetik ya. Kesha ada di sana. Brian, puisinya Brian di mana Brian? Brian matikan satu akunnya Brian, jadi supaya tidak ini, supaya tidak feedback, supaya tidak umpan baliknya suaranya tidak terganggu. Linknya ada di ini Brian, linknya ada di chatbox. Saya update ulang linknya ya. Baik, kita sepertinya sudah harus masuk ke pembacaan puisi, sambil kalian tetap menyelesaikan. Ya, Brian di nomor 8 ya. Nanti kita ke selindianya Brian ya, papan tulis mayanya Brian. Baik, kita ke pembacaan puisi. Sebelum kita lanjut ke sana, saya akan memutarkan satu lagi pembacaan puisi dan dikomentari. Saya akan memberikan contoh nanti bagaimana cara mengomentarinya. Jadi kalian juga harus melakukan mengomentari pembacaan puisi teman. Sapardi Djoko Damono, peristiwa pagi tadi. Pagi tadi, seorang supir outlet bercerita kepada tukang warung tentang lelaki yang terlanggar motor waktu menyeberang jalan. Suruh kantor bercerita kepada tukang warung tentang sahabatmu yang terlanggar motor waktu menyeberang. Membentur aspal lalu beramai-ramai diangkat ke tepi jalan. Sore tadi, tukang warung bercerita padamu tentang aku yang terlanggar motor waktu menyeberang jalan. Membentur aspal lalu diangkat beramai-ramai ke tepi jalan dan menunggu setengah jam sebelum dijemput ambulans dan meninggal sampai di rumah sakit. Malam ini, kau ingin sekali bercerita padaku tentang peristiwa itu. Baik, itu tadi pembacaan puisi. Ada 4 hal komponen yang dikomentari. Yang pertama intonasi. Intonasi tadi pembacaan puisinya lumayan bagus. Pelafalan yang kedua jelas. Apa yang disampaikan oleh pembaca puisi itu jelas. Kemudian ada volume, itu volume suaranya naik turun. Dan yang terakhir adalah tekanan.
tekanannya sudah bagus, tetapi tadi kembali ke volume suaranya kadang timbul tenggelam karena volumenya kurang baik. Jadi tadi timbul tenggelam. Nah, sekarang giliran kalian. Pembacaan puisi. Kita mulai dari Kalista. Silakan dibacakan puisi karya Kalista. Yes, sir. Aktifkan pelantangnya Kalista. Yes, sir. Laut yang bersih, yang diinginkan oleh siapapun, dapat berenang dengan tenang, tidak perlu khawatir. Namun sedihnya, banyaknya laut di Nusantara penuh dengan sampah. Bahkan ada yang berwarna gelap. Melihatnya saja sudah tak menyenangkan. Membuatnya menjadi seperti dulu, memakan waktu yang banyak dan juga niat yang penuh. Jika kita tak bisa memperbaikinya, maka janganlah memperburuknya. Bagus sekali puisi dari Kalista. Bagus sekali judulnya. Mungkin apa judulnya ini Kalista? Laut, sir. Laut, betul, bagus sekali puisi dari Kalista. Ada komentar dari teman? Dania mungkin silakan komentari pembacaan puisinya Kalista. Bagaimana pembacaan puisinya Kalista? Silakan Dania. Menurut saya kalau dari secara tulisan sudah bagus sekali, Mister. Cuma mungkin kalau pembacaannya mungkin bisa kayak lebih berekspresi. Tadi kayak berekspresi tapi kadang turun jadi agak datar. Bagus sekali saran dari Dania. Jadi tidak apa-apa ya, ini komentar, saran pembacaan kita. Kita kan tidak tahu apa benar atau salahnya pembacaan puisi kita. Jadi teman yang mengomentari. Jadi Kalista, itu saran dari Dania tadi. Terima kasih Dania dan Kalista. Selanjutnya, Dania lagi nih sekarang. Silakan Dania, baca puisi bagian ini. Silakan. Memandang laut, keindahan perairanmu begitu menawan, memantulkan cahaya matahari saat terbenam. Laut, perairanmu begitu dalam, penuh dengan rahasia yang belum terpecahkan. Indahnya terumbu karangmu membuatku takjub. Di balik birunya ombakmu, engkau makmur akan mutiara dan ikan. Bosanku tertawa saat memandang keindahanmu. Kuharap dapat menginjak pasirmu lagi, menggalang karang cantik, dan membelai penyu. Wah, bagus sekali Dania puisinya. Judulnya adalah Memandang Laut. Saya meminta Keisha untuk mengomentari pembacaan puisi dari Dania. Silakan Keisha. Apakah Keisha masih di sana? Ya, silakan Keisha. Menurutku sudah bagus karena dari konotasinya juga sudah bagus. Tidak ada kritik, Mister. Tidak ada. Terima kasih banyak, Keisha. Selanjutnya, kita bergeser ke Keisha. Silahkan, Keisha, bacakan puisi ini, Keisha. Oke. Langit biru menyapa. Enggak bisa, Kak Mister. Langit biru menyapa. Udara berhembus mendatangi eloknya sinar matahari. Senyum pun mulai berdatangan menyambut mulainya hari. Kasih yang bertaut untuk tak potong di sini, Mister. Untuk mendatangkan ulang. Langit biru menyapa. Udara berhembus Langit biru menyapa, udara berhembus mendatangi eloknya sinar matahari. Senyum pun mulai berdatangan, menyambut mulainya hari. Kasih yang bertaut untuk mendatangkan kebahagiaan. Harmonisnya keluarga memulai rasa bahagia di pagi hari. Dasar. Terima kasih banyak, Keisha. Baik, ini puisi dari Keisha. Kita dengarkan komentar dari Kinan.
Silahkan Kinan memberikan komentar terhadap pembacaan puisinya Keisha. Sudah bagus, Mister. Ada saran mungkin? Untuk sarannya mungkin cara membaca puisi bisa diperbaiki. Baik. Terima kasih banyak Kinan. Selanjutnya puisinya Kinan ini yang selanjutnya silahkan Kinan bacakan. Silahkan diaktifkan pelantangnya Kinan dulu. Baik, Mister. Gunung tinggi di atas tanah, kabut putih dan cerah. Udara sejuk di pagi hari, sawah hijau dan luas. Air di danau sangat sejuk, embun pagi jatuh di danau. Air terjun sangat dingin dan embun sore yang sejuk. Air biru mewarnai pantai, udara pagi di atas pantai sangat sejuk. Di pantai ada tempat pelelangan penyu dan laut yang sangat luas. Matahari yang hangat menyinari lingkungan alam. Sinar matahari sangat baik bagi tubuh, membuat hari tampak cerah. Terima kasih banyak Kinan. Judul puisinya adalah Alam. Boleh saya minta komentarnya Kalista. Silahkan Kalista. Memberikan komentar terhadap pembacaan puisinya Kinan. Sudah baik, Sir. Ada saran? Mungkin kalau sarannya saat membaca puisi ada ekspresi mungkin sudah tadi dekatan gambarnya tadi. Baik, terima kasih banyak Kalista dan Kinan dan semua yang lain. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan masuk ke bagian penutup. Kita sudah melewati pembelajaran kita. Nah, saya minta satu orang, apa yang telah kita pelajari hari ini? Simpulan materi kita hari ini. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Keisha, silahkan Keisha. Kita mempelajari unsur-unsur puisi dan pentingnya konotasi atau tidak dalam puisi. Dan bagaimana caranya kita membuat puisi dan kita mempraktekkan membuat puisi. Baik, terima kasih banyak Keisha. Betul sekali apa yang telah kita pelajari hari ini tentang menulis puisi, konotasi dan konotasi. Kemudian kita telah belajar membaca puisi dan mengomentari pembacaan puisi teman. Bagus sekali. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita refleksi dulu. Apa yang sudah saya mengerti dan apa yang belum saya mengerti. Silahkan akses Mentimeter yang telah saya berikan. Silahkan akses Mentimeter yang telah saya berikan. Apa yang telah saya mengerti. Kalian tulis sebanyak-banyaknya apa yang telah kalian mengerti. Dan apa yang belum kalian mengerti. Ada 2 pertanyaan di sana. Silahkan kalian buka. Tautannya sudah saya bagikan di kotak pesan. Silahkan kalian mengakses apa yang telah kalian mengerti dan apa yang belum kalian mengerti. Kita melakukan refleksi. Sudah? Silahkan kalian ketik apa saja yang telah kalian mengerti untuk hari ini, siang hari ini. Mengenai rima, betul ya, kalian sudah mengerti mengenai rima. Apalagi? Konotasi, bagus. Ya, kita sudah belajar makna konotasi. Apalagi yang sudah kalian pahami?
Kemudian pertanyaan kedua, apa yang belum kalian pahami mengenai majas? Oh iya, kalian belum memahami mengenai majas. Mungkin selanjutnya kita akan melakukan penguatan mengenai majas. Kita akan membahas tersendiri mengenai jenis-jenis majas apa saja yang ada di dalam puisi. Cara mengekspresikan, cara membuat puisi, konotasi yang tadi sudah dipengerti. Ini kalian juga isi ya. Personifikasi ya, berarti mengenai majas belum dipahami lebih jauh ya. Unsur-unsur majas, baik, berarti masih kita akan melakukan penguatan pembelajaran untuk majas tersebut. Baik, anak-anak sekalian, terima kasih banyak untuk hari ini. Sebagai penutup, pertemuan selanjutnya kita akan terkhusus membahas mengenai majas sebagai penguatan pembelajaran kita siang hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi waktu kalian. Saya mengundang salah satu di antara kalian untuk memimpin kita dalam berdoa. Saya undang kali ini adalah Kinan. Silahkan Kinan, pimpin kita dalam berdoa. Baik, Ustaz. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih banyak Kinan telah memimpin kita dalam doa. Sampai jumpa anak-anak sekalian yang sangat luar biasa. Sudah meluangkan waktu siang hari ini. Terima kasih banyak. Mari kita menutup pertemuan kita siang hari ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, selamat siang, selamat istirahat, dan selamat belajar untuk persiapan ulangan besok. Dadah. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih, Sar. Terima kasih, Mister. Terima kasih banyak. Mana